bahwasanya kami dari Pemuda Batak Bersatu DPD Sumatera Utara di sini kami hadir dari jajaran DPC, PAC dan Ranting untuk dalam membuat laporan LP di mana viralnya Ratu Entok yang diduga dalam penistaan agama. Untuk saat ini tanggal 4 Oktober ya, kami DPD Sumut membuat laporan pada pukul 8 ya, pada pukul 8. Semoga ya laporan ini berjalan dengan baik. Jadi begitu juga. Ya yang di sini yang hadir adalah dari DPC ya maupun ketua DPD langsung dipimpin oleh ketua DPD Sumatera Utara Bapak Dr. Ronald Gomar Purba. Ya begitu juga dengan jajaran-jajaran lainnya. Jadi ayo sama-sama kita menunjukkan nyali kita Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Horas. Jua. Tiga. Ya, selamat malam, kami dari Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara. Dalam hal ini DPD Sumatera Utara mendampingi DPC, baik DPC terdekat, DPC Medan, DPC Deli Serdang, DPC Binjai, dan PAC terdekat. Ada PAC dan Merawa, ada PAC Pakam, PAC Helvetia Medan. Jadi kami di sini menyuarakan supaya tidak terjadi lagi namanya tindakan-tindakan yang bisa membuat kenyamanan di Sumatera Utara. Terlebih ada kami lihat postingan dan sudah di-repost kembali oleh beberapa warga-warga Sumatera Utara bahwa ada viralnya yang menghina, yaitu yang Ratu Entok agama Sumatera Utara. Kita menghendaki Pemuda Batak Bersatu Sumatera menginginkan supaya kedepannya tidaklah bermedsos. Harapan kita supaya kedepannya pihak kepolisian Sumatera Utara tegas yang seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya Sumatera bermartabat dan nyaman untuk semua warga. Terlebih ini kedua liga. Pemuda Batak Bersatu. Satu jiwa. NKRI. Horas. Jua. Memberikan tanggapan yang saat ini sudah beredar di masyarakat mengenai penistaan agama. Bukan karena agama saya Kristen, bukan karena agama Anda Kristen juga, atau mungkin Islam atau agama pun. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa jika adanya suatu penistaan sara, ya penistaan agama lebih spesifiknya, apakah kita masyarakat akan diam? Apakah kita tidak, bagaimanapun agama sifatnya adalah sensitif. Ya, jangankan itu Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada pernah menyebutkan adalah ketuhanan Tuhan yang mana, Tuhan yang agama apa. Jadi jika adanya suatu penistaan, kita pastinya masyarakat harus melihat dulu, memahami dulu apa maksud dan tujuannya. Apalagi sudah dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah melakukan penistaan tersebut, kata-kata tersebut, dan mempertunjukkan adanya suatu objek yang sudah jelas itu di dalam Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan kata-kata potong rambut, dengan manner yang sangat mengejek ya, dan juga perkataan-perkataan yang lainnya bahkan ditanggapi kembali dengan sangat menantang. Berarti kita masyarakat mau paham hukum atau tidak paham hukum pastinya harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berani melakukan penistaan agama. Di mana diatur? Ya, secara KUHP maupun Undang-Undang ITE sudah sangat jelas. Ya, kita sudah lihat kemarin kejadian Pak Ahok, ya, seorang gubernur atau pejabat apapun itu, ya, selama itu dipersalahkan dan unsurnya memenuhi unsur tersebut, secara otomatis hukum tetap berlanjut. Ya, dan juga yang terbaru nih, selegram yang bernama Lina Mukherjee. Ya, hanya memegang suatu makanan dan menyatakan bismillah tetap jebol dan dinyatakan sebagai narapidana dalam pasal penistaan agama. Pasalnya di mana spesifiknya? Kalau dilakukan di muka umum, tidak di-share oleh sendiri hasil pernyataannya, penistaannya, berarti itu adalah pasal 156A KUHP, dan itu ada pidana penjara maksimal 5 tahun. Pidana penjara. Dan jika dilakukan dengan sengaja tersebut dan adanya masyarakat yang dirugikan, terkhusus adalah masyarakat Indonesia pastinya yang sudah melihat langsung dan merasa sangat dirugikan, direndahkan secara agama. Kalau secara ITE, Undang-Undang ITE jelas itu lebih berat ya hukumannya. Itu adalah pidana penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Di pasal berapa? Pasal 28 ayat 2.
dan dijuntokan mengenai hukuman pidana penjara adalah pasal 45A ayat 2. Sudah sangat jelas di situ dikatakan jika dilakukan dengan sengaja, disebarluaskan, dapat diakses, dan apa materi yang dimaksud itu adalah sudah menyudutkan dari secara agama tersebut, tidak tahu apa tujuannya apa. Bahkan saya melihat yang sangat risih di sini adalah menanggapi kembali dengan mengatakan ya sudah, kalau mau lapor, tinggal bawa aja ahli. Ingat, sesuai dengan pasal 184 KUHP yang menyatakan jika minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka Anda siap-siap untuk masuk bui dan harus mendapatkan upahnya untuk menjadi seorang narapidana. 2 alat bukti minimal, paling tidak saksi kita yang melihat, dan juga ada petunjuk, dan juga nanti kita hadirkan ahli. Tapi untuk menyatakan bisa diterima nggak laporan polisi, ya sudah dengan sangat jelas ya, dengan video itu sudah dapat diakses, dilakukan dengan sadar ya, apalagi ada gerakan tubuh yang menunjukkan objek yang dimaksud itu adalah langsung Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam Nasrani itu udah sangat sensitif ya, sama seperti kayak ada Alkitab ya, kalau di Muslim dan Al-Quran jika direndahkan itu sudah masuk unsur, apalagi sudah objeknya langsung dibuat suatu gerakan, suatu penistaan. Jadi seluruh masyarakat, semua masyarakat Indonesia yang mengetahui mengenai video tersebut ya, silahkan dilakukan penindakan. Kalau saya selaku praktisi hukum pastinya tidak akan tinggal diam. Ya, saya tidak akan tinggal diam. Yang terlahir di provinsi di mana seseorang tersebut saat ini melakukan video tersebut live atau share atau apapun yang dilakukan, dan saya tidak mengetahui siapa itu manusia, apakah itu berwujud manusia atau tidak, saya nggak tahu. Yang ada saya lihat adalah ada objek suatu penistaan di situ. Makanya kita harus basmi manusia-manusia yang berani untuk menistakan agama. Ya, dan sudah ada, tidak boleh, harus fair dong. Mau agama pun dihina, ya, penistaan agama apapun itu harus kita tindak dengan sangat adil. Ya, jadi mau minoritas, mau mayoritas, mau tengah mayoritas minoritas, tidak ada yang namanya di muka hukum. Ya, yang disebut di dalam hukum itu adalah barang siapapun manusianya, siapapun korbannya, selama ada undang-undang yang mengatur, selama ada aturan hukum yang mengatur, maka di saat itu juga harus memberikan punishment, hukuman yang setimpal. Sekian, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang menonton video ini, silahkan share dan juga sampai kepada manusia-manusia yang sangat tidak beretika yang telah melakukan penistaan agama tersebut. Sekian, terima kasih. Tugas kita berdoa selanjutnya adalah 1 kali 24 jam Ratu Entok harus hadir di Polda Sumut. Harus dibawa ke Polda Sumut. Tugas ketiga kita setelah itu ada lagi tugas kita. Apa itu? Saya meminta, kami Horas Mangsu Batak meminta Ratu Entok memakai baju oranye dan dibotak selayaknya tahanan-tahanan yang lain. Setuju nggak kalian? Iya, setuju lah, harus setuju lah kalian. Ini ada berita nih, dengar nih, bahwa pelaporannya, alhamdulillah, laporannya tembus dan segera diproses karena 2 alat bukti sudah mencukupi, saksi ada, dan akun-akun dikirim ke link sosial. Pokoknya kabar baik lah, kabar baik. Tepuk tangan untuk kalian semua yang beragama Nasrani, Kristen, tepuk tangan untuk kalian semua. Saya lihat laporannya langsung proses, diterima langsung. Enggak, ya nantilah. Pokoknya kabar baik gitulah. Saya nggak boleh jumawa juga kan. Kita membuat LP terhadap viralnya TikTok yang kita ketahui sudah banyak merepost di media sosial yang menghina satu agama di Indonesia ini. Tentu kita sebagai ormas Pemuda Batak Bersatu yang merupakan kontrol ikut menyuarakan agar pihak kepolisian bertindak tegas untuk menindak pelaku daripada membuat onar dalam toleransi beragama di kota ini. Jadi kami di sini ada dari DPD Kota Utara, ada DPC terdekat, ada DPC di Serdang, DPC Binjai, DPC Medan, ada PAC Tanjung Merawa, PAC Lupakam, ada juga PAC Terpetia, dan ranting-ranting yang merupakan wakil-wakil dari
beberapa wilayah terdekat. Jadi kami menyuarakan supaya ke depannya tidak ada lagi hal seperti ini yang mengganggu kenyamanan umat beragama Utara. Sekali lagi, kita pemuda Mataram Bersatu menolak keras tindakan yang seperti ini yang bisa mengganggu hikmatnya beragama Sumatera Utara. Kami ke depannya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan juang dan kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Kapolda Sumatera Utara. Semoga dengan laporan kami ini dan kami dengan cepat sehingga bisa meredam semua kerisauan atau yang namanya disebut ini mengganggu ketertiban masyarakat. Sekali lagi ucapkan kami bersama Pemuda Bersatu siap untuk menolak intoleransi Sumatera Utara. Pemuda Bersatu, satu jiwa. NKRI, Horas, maju jua, Sumut, berdamai. Media semuanya yang hadir pada siang hari ini, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Kami Horas Bangsa Batak dan saya sebagai ketua LBH Horas Bangsa Batak, di samping saya ada sekretaris Donald Lubis, dan di sini ada Bapak Dedi Martuis. Iya, kami dari Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita harus sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan menyinggung perasaan dari umat Kristen. Sehingga kami hadir di sini bersama dengan HBB menyatakan keberatan dan sekaligus melaporkan yang bersangkutan. Dan perlu diketahui, ini adalah upaya agar kita mengambil tangan negara untuk menyelesaikan persoalan ini supaya keonaran ini jangan berlarut-larut. Kita minta pemerintah dan aparat negara segera bertindak dengan cepat supaya persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Kita mau Sumatera Utara ini kondusif dan aman. Mungkin itu dari kami. Horas Bangsa Batak hari ini mendampingi kami di Mapolda, di SPKT, untuk melaporkan daripada akun TikTok yang telah menghina, yang dimana di sini pasal yang dimaksud pasal 28 ayat 2 unsur sara berlapis dengan pasal 156A. Kami meminta untuk menindak tegas dan kami mendesak agar Kapolda segera mungkin menangkap daripada akun TikTok Ratu Entok ini. Apabila dalam 24 jam tidak ditangkap yang bernama Ratu Entok tersebut, maka jangan salahkan kami masyarakat. Kami yang akan bertindak untuk menangkap dan akan membawanya ke Polda. Adili! Horas. Perkembangan dari laporan Irfan atau Ratu Entok atau Ratu Talisa dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara, penyidik telah menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi. Jadi seluruh masyarakat jangan memprovokasi. Kita menunggu ini dengan sabar, tapi jangan lama-lama kali Pak, karena banyak kasus-kasus lainnya penistaan seperti ini juga, namun cepat sekali diciduknya. Ya Bapak, kita terima kasih dan apresiasi kepada Bapak-Bapak penyidik yang ada di Polda Sumatera Utara. Kami percaya ini akan ditegakkan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya. Dan untuk para pelapor, jangan lagi ada yang bilang, oh kita maafkan saja karena menurut Alkitab bla bla bla. Abis itu bilang lagi, kalau kasus minoritas ini susah kali dijamah. Jangan ngomong kayak gitu. Artinya sekarang pelapor dan penegak hukum harus konsisten, harus komit dan sesuai jalur. Kalau lapor ya lapor, ya biar proses hukum yang berjalan. Doa saya pribadi semoga si Entok ini cepat terbukti dan ditangkap ya. Gak usah dimaaf-maafin. Banyak kali udah Pak juga ini video-video kobebnya, belum lagi yang lain-lain ya.
Kalau dibiarin ini orang merajalela. Sekarang mukanya aja pura-pura sedih, nggak ada itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu dan membawa ke dalam syafaat pelayanan yang akan kita lakukan. Karena pertengahan bulan ini kita akan berangkat ke Padang, ke daerah Pulau Mentawai. Mentawai daerah mana? Ini kita rahasiakan Bapak Ibu. Kita akan pergi ke daerah pedalaman. Bapak Ibu bawa dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara semuanya agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman dan banyak orang mendengarkan kabar baik di sana sehingga mereka tambah hari, tambah semangat di dalam Tuhan, tambah dikuatkan di dalam Tuhan, dan kita akan memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana dengan Islamologi yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dilakukan. Sehingga ketika hadir guru palsu ke tengah-tengah teman-teman, ke tengah-tengah anak Tuhan di pedalaman yang ingin menarik mereka untuk ikut para guru palsu, teman-teman kita di pedalaman itu punya senjata, ya, punya cara untuk bertanya jawab sehingga tidak mudah terpengaruh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya juga berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan dikerjakan, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Sudah banyak sekali orang-orang yang melaporkan Ratu Entok ke pihak yang berwajib ke Polda Sumatera Utara, dan kita berharap supaya cepat ditindaklanjut, ya, segera ditindaklanjut, karena hukum penistaan agama itu bukan saja berlaku bagi minoritas tetapi bagi mayoritas dan bagi semua orang siapapun dia, tanpa kecuali mau agama apa dia, mau siapa dia. Kalau memang ada unsur penistaan, ada unsur penghinaan di dalam kontennya, itu harus ditindaklanjut, harus diambil sikap tegas, dan harus dibawa ke ranah hukum. Kalau tidak akan merajalela. Dan saya akan ingatkan terus semuanya bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu, orang Chinese, yang datang ke sebuah tempat di mana ibu tersebut meminta dengan belas kasihan, meminta dengan kerendahan hati bahwa untuk dikecilkan volume mic, ya, volume toa. Bapak Ibu tahu ya apa yang terjadi kan? Ibu tersebut dianggap penistaan agama. Nah, ini tidak menghina loh saudara, tidak menghina, tidak menghujat, tidak menjelek-jelekkan, tidak mengolok iman, kepercayaan, dan Tuhan agama lain. Tidak menghina kitab suci orang lain, tidak menghina agama orang lain. Tidak. Datang ke sebuah tempat, meminta kepada pihak tertentu untuk mengecilkan volume toa. Dianggap penistaan agama. Ini di mana letak hukum penistaan agamanya? Ya, bukan saja itu saudara. Sebelum dijebloskan dalam penjara, ibu itu mendapatkan intimidasi setiap saat. Bahkan ada perusakan di situ, ada penganiayaan juga di situ. Nah, baru setelah itu dimasukkan dalam penjara dengan hukum penistaan agama. Saya kadang heran, letak hukum penistaan agamanya di mana pada ibu tersebut? Kok meminta untuk dikecilkan volume, dianggap penistaan agama? Sementara ada jelas-jelas orang di bangsa dan negara ini yang mengganggu ibadah, yang merusak, tidak dianggap penistaan agama. Nah, ada kita lagi beribadah diganggu, kita lagi beribadah dilarang. Ini harusnya yang dianggap penistaan agama. Tapi sampai sekarang belum diproses-proses, saudaraku. Bahkan cukup dengan minta maaf. Sementara ibu tersebut di Medan itu, di daerah Sumatera, sudah minta maaf berkali-kali, tetap dijebloskan dalam penjara dengan hukum penistaan agama. Di demo berjilid-jilid. Demo di mana-mana. Orang teriak di mana-mana. Bahkan sambil menyebut nama Tuhan teriak. Nah, tetapi, saudaraku, kalau mereka yang melakukan, dari agama satu itu melakukan, seperti ada pembiaran. Apakah karena orang Kristen tidak demo,
Tidak teriak nama Tuhan, sehingga ini seperti dibiarkan berlarut-larut, ditunggu. Ya, Bapak Ibu masih ingat kasus anak Batak? Begitu anak Batak diviralkan, langsung ditangkoi, saudaraku. Tidak ditunggu seminggu, langsung ditangkoi, Bapak Ibu. Ini kenapa? Ya, kenapa? Bapak Muhammad Kece sampai sekarang masih dalam penjara. Yahya Waloni hanya 7 bulan, dituntut, divonis 5 bulan, dan langsung bebas, saudaraku, setelah ketuk palu. Langsung bebas. Nah, tapi dari pihak kekristenan sedikit menyenggol, dan mereka merasa disenggol, merasa dinista. Semua orang teriak nama Tuhan, demo berjilid-jilid, sehingga pihak yang berwajib, hukum, bergerak begitu cepat, secepat kilat hukum bergerak, dimasukkan dalam penjara. Di sana terjadi penyiksaan. Bapak Muhammad Kece sampai dimasukkan kotoran dalam mulutnya, saudara. Sudah tua beliau, dan yang melakukan itu adalah seorang yang merasa dirinya hebat, bahkan dianggap pembela agama bapak tersebut. Nah, ini dia, ya. Jadi kita meminta kepada pihak yang berwajib, kepada hukum yang berlaku di Indonesia, janganlah pandang bulu. Nah, saya mendengar Bapak Ibu di media sosial tunggu seminggu. Tapi lagi-lagi, bila terjadi dari pihak kekristenan, paling lama 2 hari langsung ditangkap, langsung ditangkoi, masukkan penjara. Mengerikan hukum di Indonesia ini. Khususnya penistaan agama, sepertinya hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini saudara. Ya, ini. Nah, cuma kita Bapak Ibu tidak seperti kebanyakan orang yang suka demo-demo, yang suka teriak nama Tuhan. Kita cukup mewakili. Ada hukum, ada lawyer. Tapi kita melihat sampai hari ini belum ditangkoi-tangkoi, saudara. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada pihak yang berwajib. Inilah yang perlu kita ingatkan kepada hukum di Indonesia ini, khususnya tentang penistaan agama. Penistaan agama itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, untuk agama apa sih penistaan agama ini berlaku? Dan hukum penistaan agama ini tidak berlaku bagi agama mana sih sebenarnya? Nah, coba Bapak Ibu berikan komentar, ya. Hukum penistaan agama ini berlaku untuk siapa? Ya, coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kiranya video ini bisa memberikan edukasi kepada kita, bisa mengingatkan kita, ya, bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa hukum penistaan agama itu harus diterapkan kepada semuanya. Kalau memang hukum penistaan agama itu ada, jangan diterapkan hanya untuk orang-orang tertentu, agama-agama tertentu. Sementara ada agama-agama tertentu diabaikan, jangan. Nah, seperti terjadi di Pari-Pari Bapak Ibu kemarin itu, saya tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib. Bahkan ini sudah masuk kepada provokasi, ajakan perang. Nah, apakah pihak yang berwajib, hukum yang berlaku itu tidak bertindak secepatnya? Atau menunggu kita demo, teriak nama Tuhan? Nah, tapi kan kita tidak disuruh seperti itu oleh iman kita Bapak Ibu, oleh agama kita. Karena tidak ada pembelaan agama di dalam iman kekristenan. Tidak ada pembelaan di dalam iman kekristenan itu. Kita hanya mengharapkan keajaiban terjadi. Ya, itu dia saudaraku. Nah, kadang-kadang kalau saya berpikir-pikir Bapak Ibu, perlu juga kita demo, ya. Perlu juga teriak, supaya kita merasa bahwa hukum penistaan agama ini berlaku untuk semuanya. Kalau tidak, ya seperti yang sering kita lihat Bapak Ibu, ibadah kita sering diganggu, cukup dengan minta maaf sudah selesai. Sering dibubarkan, cukup dengan minta maaf, ya sudah selesai Bapak Ibu. Diolok-olok iman kita, cukup dengan minta maaf, selesai, tidak masuk penjara. Dihina, diejek, ditertawakan, cukup minta maaf. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sesajen yang disepak oleh oknum tertentu dari agama tertentu. Cukup minta maaf, selesai perkara. Tapi jangan coba-coba untuk menyenggol agama tersebut. Anda akan berurusan dengan hukum. Masuk penjara. Ngeri, Wak. Ngeri. Kalau kata kami orang Medan, ngeri, Wak. Ngeri sekali, Wak. Jangan senggol-senggol agama satu itu. Ya, jangan pernah berurusan dengan agama satu itu. Ngeri. Langsung masuk penjara.
dijebloskan langsung ke penjara. Tidak ditunggu waktu yang lama, tidak nunggu minggu, seminggu, 2 minggu, tidak. Viral, langsung ditangkoi. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Saya tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara supaya kita selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.